Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mesita Fiona Maria Yudhistira dengan NIM 2510554 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan mengenai materi konsep bilangan bulat dan bilangan pecahan. Saya akan menjelaskan materi mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan. Kita masuk pada bilangan bulat. Di sini terdapat garis bilangan. Bisa kita lihat di bagian kiri terdapat angka negatif, sedangkan di bagian kanan terdapat angka positif. Pada saat ini kita akan menjelaskan menggunakan media ajar agar para siswa bisa dapat lebih mengerti dan memahami materi yang akan disampaikan. Kita masuk pada soal yang pertama. Di sini terdapat 3 ditambah dengan negatif 2. 3 karena angkanya positif, artinya berada pada sisi kanan, sedangkan negatif 2 adalah angka negatif yang artinya berada pada sisi kiri. Bagaimana cara kita menentukan jawaban dari 3 ditambah dengan min 2? Kita menentukan jawabannya menggunakan garis bilangan yang sudah kita buat di atas ini. Kita mulai dari angka 0. Kenapa kita mulai dari angka 0? Karena 0 adalah titik awal atau patokan utama untuk menentukan posisi semua bilangan. Karena 3 adalah positif, artinya kita hitung mengarah ke kanan. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Lalu ditambah dengan min 2. Artinya kita mengarah ke kiri karena di sini angkanya itu adalah negatif. Kita hitung bersama. 1, 2. Jadi 3 ditambah dengan min 2 adalah 1. Kita taruh jawaban di sini. 1. Kita masuk pada soal yang kedua. Di sini negatif 2 dikurangi 3. Karena 2 adalah negatif, artinya kita akan menghitung ke arah kiri. Kita mulai dari titik awal atau 0. Kita hitung bersama. 1, 2. Lalu kita kurangi dengan 3. Artinya kita masih mengarah ke kiri karena di sini adalah mengurang. Kita hitung bersama. 1, 2, 3. Jadi, min 2 dikurangi 3 adalah min 5. Kita masuk pada soal yang ketiga. Di sini adalah perkalian. Bisa kita ketahui jika soalnya adalah perkalian dan pembagian, kita harus melihat media ajar di sebelah kiri sini. Di sini bisa kita lihat jika positif dan negatif bertemu, hasilnya akan menjadi negatif. Begitu juga dengan negatif bertemu dengan positif, hasilnya akan menghasilkan negatif. Jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya akan positif. Dan jika positif bertemu dengan positif, hasilnya akan positif. Kita fokus pada pertanyaan kita di sini, yaitu negatif 5 dikali dengan negatif 2. Karena soalnya di sini adalah negatif dikalikan dengan negatif, artinya kita harus fokus pada media ajar di sebelah kiri yang sudah dibuat ini. Di sini, jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Artinya, jika negatif 5 dikalikan dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 10. Kita masuk pada soal yang terakhir. Di sini 10 dibahagi negatif 5.
Di sini kita berpatokan lagi ke media ajar di sebelah kiri yang sudah kita jelaskan tadi. Jika positif bertemu dengan negatif, hasilnya akan negatif. Bisa kita lihat dari sini. Positif bertemu negatif, hasilnya akan negatif. Jadi, 10 bahagi negatif 5, hasilnya adalah negatif 2. Itulah penjelasan mengenai bilangan bulat menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kiranya kita semua bisa dapat mengerti dengan apa yang sudah dijelaskan dalam video ini. Baik, di sini kita akan masuk dalam materi bilangan pecahan menggunakan alat peraga yang ada di depan ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah mistar, gunting, lem kertas, spidol, dan beberapa kertas origami. Jadi, untuk mengetahui hasil pecahan dari alat peraga tersebut, di sini kita akan menggunakan contoh pecahan 1/3. Dalam kertas origami ini, kita akan membuat 3 kotak dengan penggaris dan spidol sesuai dengan pertanyaannya, yaitu 1/3. Dalam 3 kotak tersebut, kita akan mengarsir 1 kotak. Nah, untuk penjelasannya, kotak yang diarsir ini adalah pembilang, sedangkan kotak 2 ini yang tidak diarsir adalah penyebut. Kita masuk pada operasi penjumlahan. Ketika kita sudah memahami media ajar ini, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu adalah penjumlahan. Pertanyaannya adalah 1/3 ditambah 2/3. Pada kertas pertama, kita arsir 1 kotak, dan pada kertas kedua, kita arsir 2 kotak. Kita sudah mengarsirkan kertas yang pertama dan kertas yang kedua. Cara menjumlahkannya adalah kita menggunting kertas yang pertama, kita menggunting bagian arsiran pada kertas yang pertama. Lalu kita pindahkan ke kertas origami yang kedua. Kita akan menempelkan kertas origami yang pertama menggunakan lem kertas. Di sini kita bisa melihat hasil yang diperoleh adalah 3 arsiran dalam 3 kotak, atau sama dengan 3/3 yang nilainya sama dengan 1 kertas origami. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu pengurangan. Soalnya itu adalah 2/3 dikurangi 1/3. Di sini kita menggunakan metode yang sama. Di sini kita akan mengarsirkan 2 kotak, dan ini kita sudah mengarsirkan 2 kotak dan 1 kotak. Karena ini adalah pengurangan, kita akan mengambil atau memindahkan 1 arsiran. Dan di sini karena pertanyaannya adalah pengurangan, jadi kita akan membalikan atau menutup arsiran yang lainnya menggunakan lem. Di sini kita dapat memperoleh 1 arsiran dalam 1 kertas origami adalah 1/3. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, adalah perkalian.
Di sini kita akan memposisikan kertas menjadi vertikal dan horizontal. Dan pertanyaannya di sini adalah 1/2 dikali dengan 2/3. Jadi pada kertas origami yang berposisi vertikal, kita akan mengarsir satu kotak sesuai dengan pertanyaannya. Ini saya sudah mengarsirkan satu kotak pada posisi yang vertikal, dan pada kertas origami yang berposisi horizontal kita akan merarsir 2 kotak sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian pada kertas origami yang berposisi vertikal kita akan menggabungkan arsiran pada kertas horizontal, sehingga kita dapat melihat arsiran-arsiran yang tergabung seperti yang ada pada gambar. Kotak yang terarsir sebanyak 2 kali adalah hasil dari pembilang, sedangkan seluruh kotak pada kertas origami adalah hasil dari penyebut. Dan pada satu kertas origami ini kita memperoleh jawaban 2/6. Kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pembagian. Di sini kita akan menggunakan konsep yang sama seperti pada perkalian sebelumnya, itu memposisikan kertas vertikal dan horizontal. Dan pertanyaan kita di sini adalah 1/3 dibahagi 1/2. Di sini kita akan mengarsirkan kedua kertas ini sesuai dengan pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Jadi, untuk mencari hasil pembagian, kita akan membuat kedua kertas origami ini memiliki jumlah isi yang sama banyak. Ketika sudah seperti ini, kita bisa melihat hasil dari pembilang dan penyebut. Arsiran yang terdapat pada kertas origami yang pertama adalah pembilang, yaitu 2. Dan arsiran yang terdapat pada kertas origami yang kedua adalah penyebut, yaitu 3. Jadi, jawabannya adalah 2/3. Nah, itulah materi media ajar mengenai bilangan bulat dan bilangan pecahan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.